Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jerikmi Bansalau dari kelas 12 IPS. Di sini saya akan menceritakan ulang novel yang sudah saya baca yang berjudul Gadis Kretek. Nah, di sini ada satu keluarga yang bernama Purwanti dan Suraya. Dan mereka mempunyai tiga anak yang bernama Tegar, ini anak sulung, dan yang kedua Karim, dan yang bungsu Lebas. Nah, si Tegar ini dia eh, dipercayai oleh bapaknya si Suraya ini untuk meneruskan pabrik mereka yang bernama Jagad Raya. Dan si Tegar ini sudah mempunyai keluarga juga. Si Karim ini yang kedua, si Karim sudah mempunyai keluarga juga, dan salah satu pemilik pabrik Jagad Raya. Dan Selebas ini salah satu pemilik Jagad Raya juga, dia anak paling bungsu. eh, Dia masih kuliah. Dia kuliah di Amerika, dan Silbas ini memang anak nakal, eh, sampai dia pindah jurusan. Sebenarnya bapaknya Lebas ini yang bernama Suraya, eh, sebenarnya dia ingin semua anaknya ini em, mengambil jurusan manajemen untuk meneruskan pabrik mereka ini. Tapi si Lebas ini memang tidak menuruti bapaknya. Dia mengambil kesenian untuk membuat film-film. Nah, dia juga pindah jurusan lagi setiap saat dia pindah jurusan, sampai bapaknya memutuskan e, tidak membiayai kuliahnya. Nah, dan dia setelah itu pulang. Dia pulang karena bapaknya jatuh sakit. Bapaknya ini dipanggil sebatang kayu karena sudah tidak bisa berdiri atau apa, nggak bisa ngapa-ngapain. Bapaknya ini jatuh sakit stroke. Eh, Pada suatu hari mereka ini berkumpul di rumah sakit, dan bapaknya ini mimpi menyebut-nyebut nama Jengya. Dan mereka heran kenapa setiap kali bapaknya ini mimpi, kenapa menyebut salah satu nama itu yang disebutnya itu Jengya. Nah, mereka penasaran eh, kenapa bapak mereka ini menyebut nama Jengya. Dan mereka tanya, kenapa bapak menyebut-nyebut nama Jengya. Bapaknya ini cuma menyebut, saya ketemu Jengya terakhir di kota Kudus. Nah, mereka sepakat eh, untuk mencari Jengya. Yang ditentukan untuk mencari Jengya ini Silebas. Tapi Silebas ini awalnya dia menolak bahwa dia tidak akan mau ke kota Kudus karena ini panas sekali. Tapi dia terpaksa karena ini disuruh oleh kakaknya dan juga demi bapaknya. Nah, dia eh, pergi ke kota Kudus, dan di sana dia bertemu dengan teman-temannya yang bernama Erik. Nah, di sana dia eh, ikut-ikutan dengan teman-temannya dulu kuliah di Amerika. Dia ikut-ikutan di mana-mana saja, mau ngapain, sampai dia memakai yang namanya marijuana.
Terus si Tegar ini akhirnya juga dia memutuskan untuk menyusul Lebas, karena si Lebas ini sudah lama di Kudus atau kota Kudus dan tidak ada informasi-informasi atau kontak. Nah, dia menyusul secara diam-diam saja, tidak dikasih tahu. Dan pas dia datang di kota Kudus, dia juga tidak tahu di mana lokasi si Lebas ini. Dia menelpon Lebas dan ini tidak diangkat sama sekali. Dia sudah marah, kesal, dan juga beberapa saat akhirnya juga ketemu lokasi si Lebas ini. Dia ada di studio dan kakaknya masuk dalam studio itu dan marah sekali karena mencium bau rokok. Dan rokok ini bukan rokok biasa, ini bernama marijuana. Dan dia ditarik kakaknya ke mobil, dan mobil itu berjalan roda berputar. Tuh. Dan mereka naik mobil sampai diomelin oleh kakaknya. Kenapa sih kamu disuruh untuk cari jengnya, malah ikut-ikutan dengan teman kamu? Nah, di sini kepotong ceritanya tentang mereka ini dan lanjut tentang cerita Romaisa dan Idrus. Nah, si Romaisa dan Idrus ini adalah bapaknya Jengya. Si Idrus ini awalnya dia bekerja di pabrik tembakau atau pembuatan klobot. Dia bekerja di pabriknya Pak Trisno yang membuat klobot. Dan si Romaisa ini adalah anak juru tulis. Pada suatu hari dia ketemu Romaisa di pasar. Dan dia mengikuti Romaisa karena saking cantiknya. Dia mengikuti Romaisa berjalan dimanapun. Dan suatu saat Romaisa balik kanan dan melihat si Idrus ini, berkata, "Saya suka dengan laki-laki yang bisa baca tulis dan menulis." Nah, di situ akhirnya dia kata-katanya Romaisa itu dibuat motivasi. Dia ingin bisa baca tulis dan menulis. Nah, dia pergi ke kota di mana ada sekolah di sana. Tetapi pada saat itu ada perang pasar oleh Jepang. Dan ini semua orang-orang di sana itu pergi dan sudah tidak ada sekolah lagi, sudah tidak ada orang-orang di sekolah. Sekolah-sekolah di sana sudah tutup dan akhirnya dia memutuskan kembali. Dan seperti so ini kelobot-kelobotnya juga diambil oleh orang-orang Jepang tadi. Diambil, disita, dan Patricio ini sudah bingung mencari uang untuk membayar burunya. Dan akhirnya si Idrus ini mempunyai uang dan dia membeli sisa tembakau yang dimiliki oleh Pak Trisno ini. Pak Trisno sangat berterima kasih karena sudah punya uang untuk membayar buru-burunya.
para burunya. Dan setelah dia membeli tembakau dari Pak Trisno dan kelebot-kelebotnya, dia berkata, apakah Bapak Trisno bisa mengajar saya baca tulis dan menulis? Dan Pak Trisno tidak menolaknya. Pak Trisno langsung berkata, iya, saya akan mengajarkan kamu. Dia belajar sama Pak Trisno untuk menghafalkan huruf abjad dan menulis. Setelah dia sudah siap, dia memutuskan untuk menuju rumah Rumaisa untuk melamarnya, karena dia sudah bisa baca tulis, dan akhirnya dia diterima. Nah, karena si Idrus ini sudah dipercayai oleh bapaknya Rumaisa yang bernama di sana tidak diceritakan nama, tapi ini juru tulis. Nah, si Idrus ini dipercayakan sudah menjadi satu dengan Rumaisa, dan mereka dipersatukan di dalam disatukan di dalam kamar, dan mereka dianggap sudah suami istri. Nah, si Idrus ini memperkembangkan dan membuat kelebot sendiri, yang kelebot-kelebot dan tembakau-tembakau yang ia beli dengan Pak Trisno tadi. Dia membuat kelebotnya sendiri yang bernama Joyoboyo. Dia ingin berkembang sekali untuk masa depan mereka, untuk masa depan suami istri ini, dan dia mempunyai ide untuk menempelkan fotonya sendiri di kelebot-kelebotnya. Dia pergi untuk pergi ke kota untuk menemui pencetak foto supaya bisa ditempelkan di kelebot-kelebotnya. Nah, pada waktu itu dia datang di tempat pencetak foto, tapi dia kaget karena sudah ada senapan yang arahnya sama dia. Dia diculik, dibawa di Surabaya untuk melakukan kerja paksa. Nah, si Romaisa ini sudah khawatir karena sudah lama sekali sampai malam si Idrus ini belum kembali. Dia memutuskan untuk menyusul Idrus, tapi juru tulis memutuskan juga bahwa juru tulis aja atau bapaknya yang menyusul. Tapi datang di sana sudah tidak ada Idrus, dan tukang cetak foto ini sudah tidak ada juga. Lama-kelamaan si Rumaisa ini jadi stres, dia tidak makan, padahal dia ini berbadan 2. Dan beberapa bulan kemudian dia melahirkan anaknya pertama itu, tapi yang paling menyedihkan, anaknya ini sudah meninggal karena dia tidak makan, jadi efeknya ke anaknya juga. Dan ada seorang laki-laki yang bernama Sujagad yang ingin melamar Romaisa, karena Romaisa ini sudah
mereka akui bahwa si Romaisa ini sudah janda karena si Idrus ini sudah tidak kembali beberapa sudah berapa tahun. Nah, beberapa bulan yang lalu si Sujagat ini memutuskan untuk melamar Romaisa, tapi ini ditolak oleh Romaisa karena dia masih belum eh, mengatakan bahwa dia masih belum janda karena masih belum ada info tentang Idrus ini. Kalau Idrus sudah meninggal atau masih hidup. Pada suatu hari ada anak yang mengasih foto kepada Romaisa. Dan ditanya, foto ini kamu ambil dari mana? Dan anak itu berkata, foto ini saya ambil di rumah kami. Itu di tempat cetakan foto. Dan pada saat itu ada anak ini menceritakan ada laki-laki yang datang di sana dan bapaknya juga diculik oleh orang-orang Jepang untuk dibawa ke Surabaya untuk kerja paksa. Nah, si Romaisa ini tidak kehilangan. Si Romaisa ini tidak berputus asa. Dia tetap cinta sama Idrus. Nah, 3 tahun kemudian kota Nagasaki dan Hiroshima dibom oleh orang-orang Amerika atau dibom oleh Amerika, dan orang-orang Jepang ini akhirnya pulang, dan orang-orang yang diculik tadinya dibawa ke Surabaya ini akhirnya pulang di kota M. Nah, kota mereka ini bernama kota M. Mereka pulang semua. Yang orang-orang diculik ini ada yang sudah meninggal dan memang masih ada juga yang selamat. Salah satu di situ yang masih selamat juga si Idrus. Nah, mereka pulang dan si Idrus dan Romaisa ini ketemu lagi. Romaisa tadi tidak putus asa, memang si Idrus masih hidup. Nah, situ mereka bersatu lagi, dan si Romaisa ini berbadan 2 lagi atau hamil. Akhirnya si Romaisa ini melahirkan yang bernama Dacia. Nah, si Idrus ini juga ingin membuat kretek karena klobotnya tidak terlalu banyak yang membelinya. Tapi ada yang membeli, tapi cuma menurut Idrus ini tidak memenuhi kebutuhan mereka. Akhirnya Idrus memutuskan untuk membuat kretek, yaitu bernama Kretek Merdeka karena disesuaikan bahwa Indonesia itu merdeka. Dan pada saat itu pertama kali Indonesia Indonesia merdeka. Dan beberapa tahun berjalan, Romaisa berumur 12 tahun sampai 17 tahun. Romaisa juga memutuskan membuat kretek lagi yang bernama Kretek Gadis. Nah, di sini si Jengya ini memutuskan dia saja yang mau menjual kretek ini. Dan dulunya sebelum 17-an ini ada pasar malam, dan si Jengya ini dia yang menjual karena sesuaikan dengan namanya kretek gadis. Jadi gadis-gadis yang menjualnya supaya lebih orang-orang tertarik. Orang-orang tertarik bukan cuma di kreteknya, dan juga orang tertarik karena gadis-gadis yang menjual kretek. Nah, di pasar malam itu dia ketemu seorang laki-laki yang bernama Suraya. Dan Suraya ini membantu untuk menjual juga. Dan akhirnya si Suraya ini dia bawa ke rumah, dia
dikenalkan sama ibu dan bapaknya bahwa Suraya ini membantu dia, dan Suraya juga tidak ada pekerjaan apapun di Suraya ini, orang yang bebas, orang yang tidur di jalan saja. Nah, akhirnya bapak dan ibunya Jengya ini eh, setuju bahwa si Suraya ini untuk tinggal di rumah mereka dan bekerja untuk mereka. Nah, lama kelamaan Suraya bertempat tinggal di rumah mereka, si Jengya ini jatuh cinta sama Suraya. Suraya ini pada suatu hari tahu si Jengya bahwa mencintai memang mencintai memang mencintai Suraya. Dan Suraya ini malu apabila dia melamar Jengya. Dia tidak berpunya apa-apa. Pada suatu hari ada laki-laki yang melamar Jengya yang bernama Kentot. Nah, Kentot ini mempunyai pabrik yang bernama Kretek Bukit Kelapa. Tapi akhirnya juga ini ditolak oleh Jengya karena dia saking cintanya pada Suraya. Nah, di situ Suraya ternyata mendengar dan melihat ada yang melamar Jengya, dan Jengya ini memutuskan untuk menolaknya. Dan di situ membuat Suraya itu dijadikan motivasi bahwa memang Jengya mencintai dia, dan dia tidak akan diam saja. Dia harusnya mempunyai pabrik juga untuk menghidupi Jengya, dan untuk menunjukkan bahwa dia bisa menghidupi Jengya. Dia juga dia memutuskan untuk mencari orang yang memberi dia modal supaya bisa mendirikan sebuah pabrik atau usaha. Dia pergi ke kota dan dia akhirnya mendapatkan orang yang ingin memberi modal. Dia menemukan pemodal, tapi ternyata orang yang memberi dia modal itu musuh atau merupakan musuh dari PKI. Tapi Surayanya tidak tahu, dan dia akhirnya diberikan modal untuk mendirikan satu pabrik, dan dia mempunyai kretek yang bernama. Nah, akhirnya si Suraya ini mempunyai kretek juga, dan dia mempunyai usaha. Karena dia sudah mempunyai usaha, dia memutuskan untuk melamar Jengya, dan akhirnya orang tua Jengya ini setuju, dan mereka sepakat kalau kapan pernikahan. Tetapi beberapa saat PKI ini bergerak, dan salah satu namanya Suraya itu tercatat yang untuk dibunuh, dan Suraya ini melarikan diri padahal pernikahan mereka sudah hampir. Suraya melarikan diri dan tidak makan sampai dia pingsan. Dan sinjingnya ini sudah khawatir. Dan beberapa kemudian tentara-tentara ini menuju rumah Jengya untuk Pak Idros, dan Jengya ini ditangkap karena salah satu temannya Suraya. Nah, akhirnya Jengya dan bapaknya ini dibawa ke tempat TNI ini, dan ternyata yang menangkap mereka ini laki-laki yang melamar Jengya yang bernama Kentot. Nah, balik lagi ke ceritanya Suraya. Suraya ini berlari beberapa
hari sampai malam dia tidak makan dan dia pingsan. Pada suatu hari dia sadar dia sudah di kamar. Ternyata dia sudah ada di rumahnya eh, Purwanti. Dia sudah berada di rumah mereka, Puryanti, dan bapaknya Puryanti ini bernama Sujagad. Sujagad juga ini salah satu saingan bapaknya Jengnya yang bernama Idros itu. Nah, si Sujagad ini dulunya mempunyai kretek proklamasi. Itu jadi saingannya kretek Merdeka. Nah, Suraya ini tak lama juga jadi bekerja eh, di pabriknya Sujagad. Sujagad ini mempunyai pabrik kretek yang bernama eh, Kretek Jagad. Dan tak lama juga si Purwanti ini jatuh cinta kepada Suraya karena Suraya ini seorang laki-laki yang gagah dan pekerja keras. Dan si Romaisa tadinya itu sudah khawatir dan eh, mendoakan semoga si Suraya ini masih selamat. Dan pada suatu hari si Suraya ini mengirimkan surat kepada eh, Cengya bahwa dia masih selamat dan ada di rumahnya Sujagad yang menjadi saingan bapaknya dulu. Tetapi si Jengya ini tidak marah demi keselamatan Suraya. Nah, tak lama juga si Purwanti ini memang suka sekali dengan Suraya. Dan mereka mengelilingi rumah-rumah yang dibeli oleh bapak mereka yang si Romo. Mereka mengelilingi rumah-rumah yang di samping pabrik mereka itu. Dan si Lebas ini ketemu dengan seorang perempuan, yaitu perempuan itu salah satu buruh pelinting kretek mereka itu, kretek yang bernama Jagadraya. Nah, dan si Lebas ini ngobrol dengan perempuan tadi yang bernama Mira. Setelah mereka ngobrol, si Tegar ini marah kepada Lebas. Eh, Tegar berkata, kamu jangan macam-macam sama orang sini. Dan si Lebas itu berpikir aneh kepada kakaknya. Dia cuma bilang, kenapa saya cuma ngobrol. Pokoknya si Tegar dan Lebas ini tidak ada damainya sama sekali. Sering adu mulut, tapi mereka tidak pernah tonjokkan memang. Nah, di situ sudah malam, mereka tidur. Pas keesokannya Tegar memang duluan bangun. Terus si Lebas ini belum bangun dan dia semprot air aqua. Dan Tegar berkata, kalau besok lagi kamu terlambat bangun, besok saya siramin air pel. Nah, pas keesokannya lagi si uh, si Lebas ini sebelum tidur dia menaruh alarm di dekat tempat tidurnya supaya dia tidak terlambat bangun, supaya tidak kesiram air pel. Dan pas subuh datanglah si Karim dan memeluk Tegar karena mereka ini sudah lama tidak ketemu dan mereka ngobrol
Tapi si Lebas dan Tegar ini memang si Tegar ini kesal sama adiknya, sama Lebas. Dan si Karim ini sadar kenapa dia jadi anak kedua. Jadi dia itu sebagai penengah. Kalau kakaknya dan adiknya ini sering begini, jadi dia jadi penengah supaya keduanya ini berhenti untuk adu mulut. Nah, mereka sepakat untuk pergi ke eh, kota Kudus, di mana rumah kakek mereka yang bernama Sujagad. Nah, mereka pergi ke rumah itu dan naik mobil. sambil di Sambil mereka naik mobil, si Karim ini eh, bercerita tentang Sujagad dan kenapa Sujagad ini eh, memutuskan untuk eh, Purwanti dan Suraya ini jadikan suami istri, dan kenapa nama kretek mereka atau pabrik mereka ini Jagad Raya. Jadi diambil dari nama kakek mereka dan nama Suraya. Eh, itu nama bapak mereka. Karim ini menceritakan bahwa dulu kakek mereka itu Sujagad pernah melamar perempuan yang bernama Rumaisa, tapi dia ada saingannya yang bernama Idrus. Dan dia berkata Idrus ini yang dipilih oleh Rumaisa, dan setelah mereka dinikah atau bersatu, si Idrus ini melarikan diri. Jadi dia berbohong, sepertinya dia mengubah cerita ya, yang dia ceritakan sama cucunya. Dia berkata bahwa Idrus ini melarikan diri bukan diculik atau diculik oleh Jepang. Jadi dia bilang ini melarikan diri atau tanggung jawab kepada Rumaisa, dan dia pernah melamar Rumaisa tapi tetap ditolak. Jadi ini jadi saingannya Idrus Morea pada saat masa-masa mereka, dan mereka sama-sama mempunyai pabrik kretek. Nah, beberapa jam mereka datang di kota Kudus, ini di rumah kakek mereka yang bernama Sujagad. Mereka tiba di rumah kakek mereka yang bernama Sujagad ini, dan si Lebas ini kepengen merokok tapi tidak punya macis. Akhirnya si Karim dan Lebas ini keluar untuk membeli macis, dan mereka menemukan rokok yang bernama kretek gadis, di mana kretek gadis ini dulunya dijual oleh Jengya. Dan mereka bertanya kepada pemilik toko itu di mana mereka membeli rokok itu, dan tanya di mana lokasi pabrik itu. Dan pemilik toko itu bilang pemilik toko ini bilang bahwa pabrik itu ada di Padang, dan mereka menuju lokasi di mana tempat pabrik itu. Nah, ketiga bersaudara ini menuju ke pabrik tersebut. Mereka datanglah di tempat itu, dan mereka disambut
oleh perempuan yang cantik yang bernama Arum. Dan mereka tanya, "Eh, apakah kamu mengenal Dasia?" Dan si Arum ini bilang, Dasia adalah ibu saya dan ada di dalam rumah. Dan mereka masuk di rumah, eh, mereka ketemu Dasia. Nah, eh, Dasia keluar dan Dasia nanya, eh, kalian ngapain di sini dan kalian dari mana? Mereka bilang kami dari Jakarta dan eh, mereka disuruh oleh bapak mereka untuk cari Jengya. Dan Jengya ini nanya, siapa nama ayah kalian? Dan ketiga bersaudara ini bilang, eh, Suraya dengan semangat karena mereka sudah menemukan Jengya. Tapi Jengya ini bilang, oh, Suraya itu adalah eh, pacar kakak saya dulu yang bernama Dasia. Jadi saya dipanggil Jengya karena saya Rukaya, adiknya Dasia. Jadi kami sama-sama dipanggil Jengya. Dan si Arum ini adalah salah satu anaknya Jengya. Si Arum ini saya sudah anggap anak saya sendiri juga karena dia anak kakak saya yang bernama Dasia dan juga dia dipanggil Jengya. Nah, tak lama ibunya ini menelpon mereka. Mereka ini masih berada di pabrik eh, kretek gadis. Eh, si Tegar ini mengangkat telepon dari ibunya dan ibunya sambil nangis bahwa bapak mereka si Romo meninggal. Setelah mendengar kabar seperti itu, mereka buru-buru pulang dan naik pesawat ke Jakarta. Mereka datang di Jakarta eh, dan sampai bapaknya ini dikubur. Nah, si Lebas ini masuk ke kamar dan eh, mengambil sebatang kritik dan kritik ini ternyata gadis kritik gadis dan ternyata sama dengan eh, aroma dan rasanya sama dengan kritik Jagad Raya. Nah, ternyata kenapa eh, kritik Jagad Raya dan kritik gadis itu sama aroma dan rasanya? Nah, ternyata si Suraya ini menyebarkan saus rahasia berdua Jengnya pada saat mereka masih bersatu. Nah, di situ mereka sepakat untuk membelinya. Nah, akhirnya mereka memutuskan untuk membayar eh, kepada Jengya atau Rukaya, adiknya Jengya Dasia. Karena memang saus itu punya Jengya atau Dasia. Nah, akhirnya si Lebas ini eh, balik lagi ke pabrik kretek gadis itu dan memberi uang eh, untuk bayar saus tadi. Dan di situ ketiga bersaudara ini sudah sadar bahwa kelakuan ayah mereka dulu itu memang eh, sangat menyedihkan karena eh, memang ada salah satu perempuan yang masih cinta kepada dia dan apalagi bapaknya itu menyebar saus rahasia mereka berdua. Nah, mereka membayar itu dan disitulah cerita itu berakhir. Sekian dari saya, terima kasih.